kemudian teman-teman bergerak berdasarkan naluri dan nurani teman-teman, kemudian teman-teman bicara soal kebenaran, bicara soal menekan apapun yang kemudian bisa menindas terhadap rakyat Indonesia, saudara-saudara. Oke, saya mulai dari Bang Mas Ardi. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kan ada nyatet nomornya Mas Haji nggak? Nyatet. Terima kasih moderator. Ini tema yang sangat menarik soal Freeport. Freeport ini memang menjadi simbol hilangnya kedaulatan bangsa Indonesia. Karena kita 17 Agustus 45 merdeka, tapi apa artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan? Nah, kedaulatan kita ini terus memang simbolnya adalah Freeport, karena beberapa saat sebelum Freeport itu dianeksasi oleh perusahaan Amerika Freeport di Papua itu ada juga undang-undang penanaman modal PEPA tahun 1969. Dari situlah mulai kedaulatan kita hilang. Freeport ini nanti yang data-data yang lengkapnya kalau teman-teman yang lain, tapi saya lihat, saya mengamatinya secara politiknya saja, bahwa Freeport ini bagian dari upeti Soeharto Orde Baru kepada Amerika. Jadi memang di dalam politik itu penguasa baru yang didukung oleh kekuatan yang lain selalu memberikan upeti. Soeharto dulu memberikan upeti Freeport, kemudian Mega memberikan upeti, dan SBY juga memberikan upeti kepada asing ini, Blok Suku dan seterusnya kemudian. Nah, Freeport ini memang menjadi masalah yang kemudian menjadi complicated karena ketika itu ada deal dengan PT Freeport, tambang emas kita di Timika itu kita dalam posisi yang tidak seimbang, tidak sebanding, karena kita waktu itu nggak tahu apa sih isinya di sana di Timika itu. Karena itu kita dulu kan tahunya ini Tembagapura, isinya tembaga. Saya nggak ngerti apakah waktu itu Belaga nggak tahu atau memang nggak tahu betulan bahwa di dalam itu emas. Kemudian ada kontrak, dan dalam kontrak ini nanti Pak Kardaya menjelaskan kita bahwa ada klausul yang Freeport bisa memperpanjang kapan saja, suka-suka dia. Nah, kemudian tibalah di era Gus Dur, jadi mestinya perpanjangan tahun 2001, 2001, tahun 1990-an itu sudah ada deal lagi dengan pemerintah Orde Baru waktu itu untuk memperpanjang bulan 1 ya. Jadi 10 tahun sebelum masa habis jadi mau diperpanjang. Perwakilan dari Orde Baru untuk Freeport ini perundingan namanya Ginanjar Kertasasmita. Nah, apakah dia harus bertanggung jawab terhadap semua ini? Saya nggak tahu juga, karena alasannya waktu itu dia bilang DPR juga setuju soal perpanjangan dan lain-lain. Kemudian tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden, mulailah mengutak-atik izin Freeport ini, karena menurut undang-undang kan 2 tahun sebelumnya baru bisa diperpanjang. Datanglah Jimo Vet ke istana, kita perpanjangan, menekan pemerintah, menekan presiden, mengancam presiden bahwa Gus Dur harus menghormati kontrak karya yang sudah yang sudah disetujui oleh presiden sebelumnya. Nah, tentu saja waktu itu Gus Dur melihat ini ada masalah besar, kemudian menolak memperpanjang itu kecuali dengan renegosiasi, karena ada hal-hal lain yang diabaikan oleh Freeport, terutama masalah kerusakan lingkungan. Kemudian Indonesia juga terlalu kecil dapat royaltinya, dan ini bisa minta ditinjau kembali semuanya. Dan karena tekanan-tekanan dari pemerintah, dari Gus Dur waktu itu, pada akhirnya Freeport menyerah. Tapi daripada menjadi perpanjang, kemudian bersedialah mau memberikan royalti waktu itu sekitar 6 miliar dolar. Tapi waktu itu pemerintah Gus Dur mengatakan bahwa uang ini tidak untuk
orang Indonesia yang lainnya kecuali orang Papua. Karena kerusakan yang ditimbulkan di Papua ini sudah jauh lebih besar. Nah, tetapi di sisi lain, Freeport ini kan dengan kecanggihannya kemudian melakukan upaya-upaya politik dan akhirnya justru lengser sehingga kontrak renegosiasi dengan tambahan nilai kontrak 5 miliar dolar itu kemudian hilang, nggak jelas. KBD Simula, selamat datang. Nah, tapi intinya begini, dari kemarin dari goncangan yang kemarin kita melihat bahwa memang ada masalah besar di Freeport dan kita memang harus membongkar ini seluas-luasnya karena sebetulnya kan asing-asing itu bisa banyak tinggal di sini karena dia tahu mentalitas penyelenggara negara kita, mentalitas pejabat kita, mudah disuap, mudah diancam, mudah ditakut-takuti dan memang sangat korup. Nah, untuk itulah memang saya melihat bahwa pentingnya pansus. Nah, saya ingin tadi menjelaskan yang diharapkan oleh kita semua. Kita mau dibongkar soal pansus. Jadi teman-teman sekalian, bahwa persoalan di kita ini adalah ada di partai politik. Teman-teman kita di Senayan itu sering mendapat intervensi dari partai politik dan kalau partai ini sudah turun, ini pasti akan menjadi masalah besar. Pengalaman kami dulu, Gerakan Indonesia Bersih dalam mendorong pansus Senturi, ini dengan tekanan dari luar. Nah, jadi kira-kira kondisi demokrasi di kita ini kan, demokrasi itu kan ada dua. Demokrasi perwakilan, seperti simbol Pak Kadai dan kawan-kawan itu di DPR. Satu lagi demokrasi ekstra parlemen. Jadi ada demokrasi parlemen, ekstra parlemen. Ini untuk Indonesia ini masih harus kuat. Antara ekstra dan intranya harus kuat. Jadi kemarin itu saya jamin pansus Senturi tidak akan jalan kalau kita semua nggak mendorong dari luar. Dan ini juga gelagatnya begitu pasti, pansus Freeport ini tidak akan jalan kalau kita tidak mendorongnya dari luar. Jadi kira-kira kalau kan ada dua demokrasi parlemen sama ekstra parlemen. Kalau ekstra parlemen naik, ini akan ke bawah naik. Tapi kalau yang ekstranya naik, ini pasti melempem. Apa yang disebut dan kawan-kawan pasti nyantai-nyantai aja. Nah, kalau kita dorong dari luar, kemarin itu kan kejadiannya adalah bahwa Senturi ini ketika partai-partai bos-bos partainya mengatakan bahwa jangan ada pansus Senturi, kita makin keras. Kemudian orang-orang partai pada akhirnya juga takut ketika gerakan rakyat menekan untuk adanya pansus hak angket ini kemudian bisa mengalahkan mentalitas orang-orang di partai dan akhirnya jadilah pansus Senturi. Nah, tapi ketika pansus pajak, ketika kita hanya jadi penonton saja jangan jadi. Nah, jadi ini pembelajaran kita bahwa ekstra parlemen harus bisa mendorong agar pansus Freeport ini bisa jalan. Dan saya kira Pak Marwan dan Endraji dan teman-teman di luar yang teman-teman di pergerakan pasti akan ikut kalian semua. Karena dalam peperangan ini bukan instrumen yang penting. Bukan instrumen penting yang kekuatannya uang dan lain-lain dan jaringan itu tidak terlalu penting. Yang memenangkan perang ini selalu siapa yang paling kuat basis moralnya. Kayak contoh misalnya Amerika yang maha kuasa itu yang alat perangnya sangat canggih, tapi di Vietnam bisa kalah karena rakyat Vietnam basis moralnya lebih kuat dibandingkan persenjataan Amerika. Dan saya kira Israel juga sangat canggih instrumen perangnya, tetapi di Gaza dengan basis moral yang kuat, batu aja bisa menjadi masalah besar untuk tank-tank Israel. Saya kira nah ini kita punya basis moral yang lebih kuat dari mereka dan saya kira bisa menyelesaikan persoalan hanya sekedar Freeport aja. Dan kalau Freeport terbuka, yang lainnya juga mudah terbuka kayak Newmont, kemudian Exxon dan lain-lain juga blok Masela, gas yang besar ini. Dan terakhir saya ingin mengatakan ini bahwa
dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa besar. Mula-mula kita hanya dengan pengetahuan yang sedikit ini kita dikasih hutan yang luas, yang lebat, yang dahsyat. Kemudian hutan ditebang habis, rakyat cuma dapat asap dan longsornya. Kemudian datang lagi lah rezeki dari Tuhan, dibukakan lagi soal minyak. Minyak dikuras, rakyat nggak dapat apa-apa kecuali korupsinya, isu korupsinya. Kemudian kemarin juga ada batu bara yang dahsyat juga yang luar biasa, ketika harga komoditas tinggi, rakyat juga tidak dapat apa-apa. Nah sekarang ini dibukakan kembali, Tuhan bukan kita kembali cadangan gas yang luar biasa besar di Masela, di Madura, dan di tempat-tempat lain. Nah kita berharap bahwa gas dan mineral yang lainnya ini mulai sekarang ini harus betul-betul kita awasi agar bermanfaat betul untuk rakyat Indonesia. Karena kita harus mengubah pola ekonomi kita menjadi, dulu zaman Orde Baru hanya 3, sekarang kita harus tambahkan menjadi 4: pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan keberkahan. Nah jadi yang kita harapkan adalah para penyelenggara negara ini bisa mengelola berkah sehingga bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tapi padat, ya terima kasih. Dan selanjutnya mungkin Bang Marwan Batubara, yang beliau juga sangat concern terhadap sumber daya, lalu kemudian beliau sering menulis soal itu, soal kekayaan alam Indonesia. Silakan. Sama-sama Medan ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing dan juga nanti mungkin mengajak atau menghimbau ya, seperti tadi Mas Adi sudah sebutkan. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama tentang sikap Freeport selama ini. Kedua, sikap pemerintah Indonesia atau penyelenggara negara Indonesia selama ini. Kemudian yang ketiga nanti apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk bisa mencapai atau meraih apa yang menjadi target kita dalam beberapa bulan terakhir ini. Sudah banyak diungkap tentang tambang di Timika Freeport sana. Baik, yang pertama tentang sikap Freeport, saya kira selama ini bisa tercermin dari bagaimana mereka tidak menghargai peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, terutama sejak ditetapkannya Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang itu antara lain disebutkan bahwa 1 tahun sejak Januari 2009, artinya di 2010 bulan Januari, maka Freeport atau semua pemegang hak kontrak karya ataupun PKB 2B itu harus menyesuaikan ketentuan yang ada dalam kontraknya dengan apa yang diperintahkan dalam undang-undang itu. Jadi artinya di 2010 Freeport harus menyesuaikan ketentuan yang ada dalam kontrak karya dengan apa yang diperintahkan undang-undang. Nah ternyata sampai sekarang itu mereka tetap membangkang. Apakah itu bicara soal luas wilayah, kewajiban investasi, kewajiban royalti atau pajak, kewajiban menggunakan produk dan jasa dalam negeri, kemudian masalah periode kontrak dan sebagainya. Ada 6 poin utama di sana yang kita bisa melihat bukan saja Freeportnya sendiri yang membangkang, bahkan Dubes Amerika itu mengatakan bahwa kalau kita diminta untuk mengikuti perintah Undang-Undang Minerba, maka itu seolah
seolah-olah merubah aturan main di tengah permainan. Ini cuma untuk mencerminkan bahwa mereka tidak mau mengikuti perintah undang-undang itu. Nah, ini jelas sudah membawa dampak sampai pemerintah misalnya harus melanggar perintah undang-undang itu sendiri dengan menerbitkan PP nomor 1 2014. Jadi justru kita, ya, jadi kalau report saya sebutkan sudah sangat nyata, sudah sangat jelas sikapnya, tidak ingin tunduk kepada peraturan yang ada di Indonesia. Nah, ternyata pemerintah kita juga sama. Ya, saya mengatakan tadi penyelenggara negara, ternyata juga bukan cuma pemerintah eksekutif, tapi juga DPR itu bermasalah. Kenapa? Karena ada perintah misalnya mewajibkan kontraktor untuk melakukan smelting dalam negeri, tapi artinya dalam 5 tahun sejak Undang-Undang Minerba itu ditetapkan, artinya 2014 Januari itu mereka harus melakukan proses peleburan konsentrat di dalam negeri, itu tidak dilakukan, tapi sebaliknya pemerintah justru menerbitkan PP nomor 1 2014 yang membiarkan mereka untuk terus mengekspor konsentrat misalnya. Nah, PP ini diterbitkan oleh pemerintah, tapi ini jelas melanggar undang-undang, dan oleh DPR ternyata itu juga dibiarkan. Dan kalau ingin mengatakan bahwa ini dilakukan oleh pemerintah masa lalu, benar, tapi kalau memang pemerintah yang sekarang ingin melakukan koreksi, itu bisa, yaitu dengan membatalkan PP tersebut. Nah, ternyata itu juga tidak, dan DPR-nya juga diam, gitu, misalnya. Jadi di sini, kalau bagian kedua dari yang ingin saya sampaikan adalah ternyata kalau reportnya sudah membantah, ternyata pemerintahnya juga sama, ya, membiarkan saja pembangkangan yang dilakukan oleh Freeport itu, salah satunya dengan membiarkan proses pemurnian, pengolahan dan pemurnian itu dilakukan tidak di dalam negeri, membiarkan itu diekspor. Belum lagi hal-hal lain dari 6 poin renegosiasi yang sudah berlangsung sejak 2010 sampai sekarang, dan itu tidak tuntas-tuntas. Dan ternyata juga ada upaya misalnya beberapa bulan yang lalu untuk justru merubah salah satu PP tentang perpanjangan kontrak yang mestinya itu baru dilakukan di 2019, ada upaya untuk merubah PP tersebut supaya pengajuan perpanjangan kontrak itu bisa dilakukan sejak sekarang. Ini sudah ada upaya, artinya pelanggaran itu akan bertambah. Kalau tadi mungkin cuma PP nomor 1 2014 sedang disiapkan untuk menerbitkan PP baru. Tapi dengan banyaknya protes itu diurungkan dan katanya akan dicoba jembatani melalui pembahasan RUU Minerba yang baru, merevisi yang ada sekarang. Nah, tapi yang jelas kita melihat bahwa pemerintahnya juga tidak bersikap sebagai mestinya, seperti tadi Pak Fahri dan Mas Adi sudah menyebutkan bahwa kalau kita ingin berdaulat, ya mestinya itu tidak kita lakukan. Undang-undang mengatakan apa, mestinya itu yang harus diwujudkan. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka ke depan, ini bagian ketiga terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita memang harus melakukan advokasi yang lebih masif. Kalau dalam kasus Mahakam misalnya, saya mencatat bagaimana arogannya Menteri SDM saat itu waktu kita mulai meluncurkan petisi blok Mahakam di tahun 2012. Saya masih ingat salah satu yang terlibat adalah Mas Adi, dan kita dituduh sebagai orang-orang kiri. Dan tapi memang di sana terlihat sekali arogannya sikap Jero, karena menganggap apa yang kita tuntut itu bukan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tapi dengan advokasi itu terus berlanjut, kita melakukan pernyataan sikap, kemudian kita melakukan demonstrasi, pernyataan sikap ke Presiden, ke DPR dan sebagainya. Ternyata akhirnya yang kita tuntut itu sebagian sudah terpenuhi. Bahwa
Kementerian SDM menyatakan menyerahkan 100% saham Blok Mahakam itu kepada Pertamina. Tapi dengan catatan kontraktor lama itu masih diberi kesempatan untuk memiliki saham sebesar 30%. Nah, soal bahwa pemilikan saham ini sepanjang dilakukan dengan proses yang transparan, prudent, dan wajar, mungkin tidak masalah. Artinya apa? Sepanjang 30% saham ini dikompensasi dengan nilai cadangan terbukti migas milik Total dan Impact di tempat lain, sama nilainya dengan yang akan diakuisisi di Blok Mahakam, mungkin tidak masalah. Dan itu dilakukan dengan transparan dan dilakukan oleh Pertamina, bukan oleh misalnya pejabat-pejabat atau apalagi oknum-oknum di pemerintah. Nah, untuk Freeport, saya kira presiden yang terjadi pada Blok Mahakam ini bisa kita coba lakukan juga. Bahwa petisi tentang tentang Freeport itu sudah kita launching tanggal 13 Desember yang lalu. Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin melihat dan ikut mendukung petisi Freeport itu bisa melihatnya di satunegeri.com. Satu Negeri itu disambung, ya. Saya berharap ini sebetulnya menjadi alat kita untuk menyatukan visi dan misi kita dan gerakan kita supaya sikap pemerintah itu atau penyelenggara negara itu konsisten dengan kepentingan strategis nasional dan juga kedaulatan bangsa. Itu sebabnya saya berharap melalui petisi itu bisa kita lanjutkan perjuangan supaya tambang Freeport itu bisa kembali kepada negara melalui pengelolaan nanti oleh BUMN yang memang harusnya itu dilakukan oleh BUMN sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terakhir pada hari ini melanjutkan petisi, IRES menerbitkan rilis ya tadi pagi. Saya sudah sebar dan ada beberapa media online yang sudah mengutip yang intinya bahwa kita meminta kepada pemerintah menyatakan sejak 2021 kontrak Freeport itu tidak diperpanjang, bahwa sampai tanggal 14 Januari bulan ini ya, berarti tinggal 2 hari, Freeport itu wajib menawarkan saham melalui proses divestasi kepada pemerintah Indonesia. Dan untuk itu pemerintah silakan mau ambil, kalau tidak itu kepada BUMN, kalau tidak BUMD, kalau tidak nanti baru ke swasta nasional. Proses ini memang ada dalam kontrak karya. Ini kewajiban Freeport untuk menawarkan saham itu. Tapi pada saat yang bersamaan, karena kondisi Freeport yang memang semakin ke belakang itu semakin menurun di satu sisi, lalu karena kepentingan kita tidak ingin memperpanjang kontrak tersebut supaya sejak 2021 nanti kita yang akan mengelola, maka pemerintah juga pada saat Freeport menawarkan saham yang diinvestasi harus juga membuat pernyataan untuk tidak akan memperpanjang kontrak. Dengan begitu nanti tidak akan ada yang berminat untuk beli saham tersebut. Karena BUMN pasti pemerintah harusnya memerintahkan tidak membeli, daerah juga sama, lalu itu bisa masuk bursa. Nah, bursa kalau memang tahu bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang, tidak akan ada yang akan membeli. Nah, kemarin di Amerika di salah satu perusahaan pialang ya, itu membuat tulisan bahwa Freeport itu akan juga bangkrut ya. The death of McMoran, Freeport McMoran. Saya tadi menyebar juga itu di beberapa WhatsApp, isinya bahwa dinyatakan Freeport itu siap-siap untuk bangkrut. Kematian Freeport itu sudah mendekati waktu. Karena apa? Karena sahamnya itu kemarin hanya sekitar $4,31 per lembar, hanya $4.
Padahal di 2010-2011 itu sempat mencapai $60. Kenapa bisa turun? Karena bisnisnya yang utama yaitu dari mineral, harga mineral terus turun. Lalu yang kedua itu dari migas, harga migas itu mungkin bisa saja nanti akhirnya mencapai $20 per barrel. Nah, dalam kondisi demikian, utangnya besar, pemasukan itu terus menurun, maka dia tidak sanggup membayar kewajiban. Tahun 2015 yang lalu disebutkan kerugian Freeport itu mencapai $8,2 miliar. Jadi dalam kondisi yang terus berkembang seperti ini, dalam rilis yang disebutkan tadi, IRS merekomendasikan supaya pemerintah yang melibatkan lembaga-lembaga atau kementerian yang terkait perlu menggalang kekuatan nasional, mengundang pakar-pakar dari seluruh bidang, apakah itu keuangan, bursa dan sebagainya, untuk mengkaji dan menentukan sikap. Apa sebaiknya harus kita ambil, dan saya kira salah satu yang sangat penting adalah supaya kita menyatakan tidak akan memperpanjang kontrak Freeport. Dan setelah itu apa yang akan diambil, kita bisa saja negosiasi dengan Freeport, ya, tapi dalam kondisi bahwa sejak 2021 kita menjadi pemegang saham mayoritas. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Maulana. Dan selanjutnya dari anggota DPR RI Bang Kardaya yang akan menyampaikan statement beliau terkait dengan diskusi kita kali ini tentang Freeport. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya diundang dalam acara ini oleh band dari UIN. Ini pinter, jadi yang menurut saya dari UIN itu, maka saya pastikan saya hadir. Karena apa? Saya itu pengajar di UIN di Fakultas Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Program studi perminyakan. Jadi kalau ada yang dari program studi perminyakan, mohon maaf kalau yang kemarin nggak saya luluskan gitu kan. Tapi banyak kan lulus. Dalam acara ini saya dari DPR itu tadi Pak Fahri mengatakan parlemen itu harus parle. Iya, bahasa Perancis parle itu bicara. Tetapi saya lebih senang tidak hanya parle tapi écouter. Écouter itu mendengarkan, karena mahasiswa itu adalah generasi penerus. Jangan sampai mahasiswa itu jadi generasi yang nunggu terus gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe itu adalah generasi penerus. Kami ini adalah generasi yang lalu dan sekarang. Jadi itu yang penting. Saya mulai dulu dengan potensi lah. Jangan sampai kita bicara sesuatu yang di sana lalu membicarakan gagasan kosong. Mengenai potensi, pertama cadangan. Saya sengaja tidak akan menyampaikan angka cadangan, data cadangan, karena apa? Karena ini mahasiswa semua. Lebih baik kalian klik di Google berapa cadangannya, pasti ketemu. Persentase emasnya ada, pasti ketemu. Jadi saya mencoba untuk mengencourage kalian untuk bagaimana mencari. Itu dalam 1 menit, nggak sampai 1 menit ketemu cadangan di sana. Lalu pertanyaannya, apakah cadangannya itu masih besar? Jawabnya tidak besar, tetapi besar sekali. Ada kata-kata sekalinya. Karena apa? Kalau besar itu ukurannya harus dibandingkan. Nah, kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain, ini sangat besar. Jadi harus pakai besar sekali atau sangat besar. Lalu ini bicara dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Itu cadangan tembaga, cadangan emas itu tidak terbarukan, asalnya dari gunung berapi, memuntahkan itu lava, lahar, segala macam. Di dalamnya itu ada mineral-mineral. Jadi secara prinsip biasanya kalau ada mineral tidak ada minyak di daerah itu, karena mineral itu dari gunung berapi, kalau minyak dari endapan di laut gitu.
Jadi ya biasanya kalau sudah di situ daerah situ ada emas, ada apa, geologi itu jangan cari minyak di situ, minyak badan. Iya, 50. Kalau sudah banyak ketemu minyak, gas, ya jangan cari emas, juga nyape badan, itu biasanya. Nah, sekarang permasalahannya di situ tuh ada kandungan yang cukup banyak, bukan cukup, sangat banyak, maaf, sangat banyak. Sampai tahun 2021 pun nanti sisanya tuh masih sangat banyak. Nah, permasalahannya kita bicara dengan sumber daya alam. Sumber daya alam ini ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Yang terbarukan, misalkan hutan itu bisa terbarukan, kalau ditanam ada ini terbarukan. Tapi di sini tidak terbarukan karena tidak bisa manusia itu menanam tembaga, menanam mineral, jadi tidak terbarukan. Nah, prinsip dasar di dalam ekonomi sumber daya alam yang tidak terbarukan, satu, kita tidak mengenal kata-kata produksi. Jadi katakan, oh kita memproduksikan tembaga, memproduksi emas, ya boleh aja, ya sih yang mau ini perusahaan. Tetapi bagi pemilik dalam hal ini menurut konstitusi pemiliknya itu adalah bangsa Indonesia, tidak ada kata-kata produksi. Yang ada adalah kata itu adalah eksploitasi, pengurasan. Konsepnya beda, pengurasan dengan produksi itu beda. Kalau produksi ditambah uang, tambah faktor produksinya, Pak Effendi sangat paham itu, nanti produksinya keluar. Tetapi kalau pengurasan, dikasih duit berapapun, dikasih tenaga kerja seberapapun, kalau cadangannya nggak ada ya nggak keluar. Dan setiap kali kita ngambil itu adalah pengurasan, kekayaan kita berkurang. Setiap kita ngambil 1 ton, pengurasan atau kekayaan kita berkurang 1 ton. Itulah yang harus dipikirkan. Jadi prinsip ini nanti ujung-ujungnya kalau yang dikuras itu tidak memberikan manfaat, maka jangan dilakukan. Itu yang paling penting, bahwa pengurasan ini harus memberikan manfaat. Sehingga di dalam undang-undang tentang mineral dan batu bara, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, itu ajasnya begini, undang-undang itu akan dibuat antara lain ini oleh Pak Effendi ini. Tujuannya itu nomor 1 ini A, nomor A ini B ini C ini D ini E itu baru penerima negara. Jadi ingat bahwa penerima negara itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan nomor 1, nomor 2 itu untuk meningkatkan makmuran, untuk meningkatkan kemampuan nasional. Baru nomor E itu nomor 5 baru terkait dengan penerimaan. Jadi kalau bicara sumber daya alam yang khususnya seperti ini, maka jangan wah ini penerimaan. Kalau tidak memberikan manfaat berupa kesejahteraan dan peningkatan kemampuan bagi nasional, itu percuma uangnya. Itu ya. Lalu berikutnya adalah terkait dengan masalah gonjang-ganjing ini. Saya selalu mengatakan gonjang-ganjing ini terjadi karena hukum tidak diikuti, peraturan perundangan tidak diikuti. Kalau peraturan perundangannya diikuti, maka tidak akan timbul gonjang-ganjing. Di semua kegiatan, misalkan pertandingan bola, peraturannya tidak diikuti, misalkan si back itu bisa tangkap bola pakai tangan, itu kalau dibiarkan itu pasti rusuh. Maka inilah yang terjadi di masalah ini. Kenapa saya katakan tidak diikuti peraturan perundangannya? Bisa saya sebutkan. Yang pertama, undang-undang itu dikeluarkan tahun 2009. Tujuannya jelas, apanya jelas. Lalu di situ dikatakan bahwa semua kontrak karya dan KP2B batubara itu harus menyesuaikan dengan undang-undang itu. Renegosiasi untuk menyesuaikan. Dan dikasih waktunya itu bukan mulai itu, tapi dikasih waktunya hanya 1 tahun, 2010 harus selesai.
Jadi kalau kita bicara renegosiasi berdasarkan undang-undang itu artinya renegosiasi untuk menyesuaikan dengan undang-undang negara. Royaltinya harus sekian, ininya sekian. Nah sekarang kalau kita baca media renegosiasi untuk perpanjangan, loh apa ininya? Nggak ada di undang-undang. Perpanjangan tidak ada renegosiasi. Sudah jelas. Karena apa? Karena di dalam undang-undang sendiri dikatakan kontrak itu berakhir. Jadi tidak ada perpanjangan kontrak. Kontrak itu berakhir tahun 2021. Nah, lalu kesananya tidak ada kontrak. Yang adanya izin usaha. Izin usaha ini pertambangan khusus. Yang namanya izin tidak pernah di negara ini dilakukan secara negosiasi. Kalau izin dilakukan secara negosiasi, hancur. Pernah tidak ada ketentuan izin mendirikan bangunan lalu dinegosiasi? Nah, kalau sudah di negosiasi, pasti terjadi sesuatu yang nggak benar. Itulah filosofi undang-undang sudah jelas. Ini ke depannya ini izin. Jadi jangan lagi perpanjangan ini dinegosiasikan, diapakan kontrak stop sampai dengan berakhirnya kontrak. Kesananya izin. Apa yang harus dilakukan sebetulnya? Karena ini izin, maka seyogianya pemerintah itu menyiapkan persyaratan izin. Persyaratannya itu apa? Untuk bisa kalau ada yang ingin terus apa? Persyaratannya apa? Nah sekarang persyaratannya itu tidak dibicarakan. Yang dibicarakan adalah renegosiasi untuk begitu. Itu yang salah secara ketentuan perundangan. Yang kedua, yang namanya izin itu berlaku umum. Izin saya sudah berkali-kali mengatakan izin untuk masuk nonton pertandingan bola berlaku umum, bahwa syaratnya satu orang bawa satu karcis. Tidak ada renegosiasi atau negosiasi. Saya boleh di 10 orang 4 aja karcisnya ya, atau yang sana 10 9 aja karcisnya. Tidak ada. Syaratnya harus berlaku umum. Tidak bisa dengan Freeport dinegosiasikan syaratnya begini, lalu di Newmont dengan begini, lalu ini tidak ada. Itu prinsip dasar dari izin. Karena izin sama tidak sama dengan kontrak. Kalau kontrak kedudukan dua belah pihak yang kaitan itu sama. Saat ini itu kontrak ini katakanlah Freeport, ini pemerintah Indonesia, jadi dianggapnya selevel saat ini. Di dalam undang-undang yang sekarang berlaku itu menjadi izin, yang memberikan itu tangannya di atas, yang meminta tangannya di bawah. Jadi yang memberikan izin lebih tinggi kedudukannya daripada yang mendapatkan izin. Jadi itu. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah perpanjangan itu atau untuk mendapatkan nanti itu dari Freeport bisa diajukan sekarang? Itu yang selalu kita harus selalu menghormati undang-undang, karena kita negara once undang-undang tidak dihormati, ditambah ya udah apa nggak ada patokan. Jadi kalau perpanjangan undang-undang mengatakan, dan itu dilakukan di dalam peraturan pemerintahnya, bahwa baru bisa diajukan perpanjangannya itu paling cepat 2 tahun sebelum berhentinya kontrak 2021. Artinya 2019 baru boleh ngajukan. Itu pertanyaannya, kalau sekarang mereka ngajukan gimana? Saya sering mengatakan biarkan aja. Kita sudah punya pengalaman kok, lihat orang jaga loket kereta api dibuka jam 6, ya yang ngantri jam 4 ya biarkan aja nih, yang ngantri duduk di depan. Jangan diladenin. Kalau yang ngantrinya jam 4 sudah diladenin, padahal loketnya tertulis buka jam 6, rusuh itu nanti. Itu yang harus. Jadi kalau sekarang sudah diladenin itu udah tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu ada yang mengatakan, dia di dalam kontraknya itu, kontrak kalian mengatakan Freeport boleh atau dapat mengajukan perpanjangan. Nah ini bagus kata-kata itu, boleh atau dapat mengajukan, bukan wajib diterima pengajuan. Karena dia dapat, pemerintah juga ya boleh aja, kita nggak setuju. Karena kata-katanya boleh kan, bukan kata-katanya harus. Jadi
Ini yang harus dicermati. Nah, permasalahannya kemudian ini perpanjangan, ini kalau menurut saya ya jangan dibicarakan karena tidak ada landasan hukumnya. Nanti kalau mau berminat, pemerintah bikin persyaratan secara ini dan berlaku untuk siapapun, termasuk berlaku untuk katakanlah untuk operasi apa segala macam mau itu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana ke depan. Kedepannya, kalau kita lihat banyak sekali tulisan-tulisan buku yang mengatakan begini. Antara lain ada salah satu buku yang saya baca itu judulnya Paradox in Plenty. Jadi paradoks itu ya yang tidak sesuai dengan dunia, yang mestinya kita kaya jadi miskin gitu kan. Paradox in Plenty itu maksudnya paradoks di dalam negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam. Mestinya kalau kaya dengan sumber daya alam, negara itu jadi sejahtera. Kok di negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam, pada umumnya negaranya susah. Kita harus belajar dari situ. Sehingga untuk perpanjangannya kita lihat ini. Ini bagaimana? Ini kan kekayaan milik negara. Ya harus bagaimana supaya negara bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau negara tidak mendapatkan manfaat, maka sebagaimana saya katakan tadi, yang tidak perlu diapa-apain, orang namanya cadangan, simpenan. Kalau kita punya uang katakannya di brankas, katakanlah 10 juta, mau dipakai enggak? Kalau dipakai harus ada manfaatnya. Kalau dipakainya tidak ada manfaatnya, jangan sampai brankasnya berkurang, tapi tidak memberikan manfaat apa-apa. Kedepannya, kalau menurut saya, karena undang-undang kita mengatakan bahwa persyaratan izin harus dibuat dulu dan berlaku untuk karena ini. Tetapi memang sekarang juga undang-undang itu lagi ditinjau kembali. Oke, sedang direview, sedang ditinjau kembali, tetapi prinsip hukum mengatakan selama belum dicabut ya tetap kita ikuti itu. Jadi yang pertama bikin itunya dulu, lalu yang kedua kaji untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat lokal di situ, untuk kepentingan kita semua apa yang akan dilakukan. Pak Marwan tadi batu bara, saya mau seletot ini ngomongnya Pak karena ini kita bicara K2B itu ada batu bara ya. Itu mengatakan contoh Masela, contoh Mahakam. Maksudnya Pak Marwan itu Mahakam itu dikasihkan ke BUMN. Contohnya kan begitu. Apakah ini bisa juga dikasihkan ke BUMN, lalu BUMN bisa bekerja sama dengan yang situnya tadi, yaitu sih bagi saya harus dikaji mana yang lebih baik. Jadi yang paling penting bukan harus diberikan ke siapa-siapa, tetapi kriterianya itu bahwa mana solusi yang memberikan terbaik bagi bangsa dan negara. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ini kita tertib, maka harus tertib hukum. Undang-undang yang ada jangan dilanggar. Kalau mau, misalkan katakanlah undang-undangnya nggak boleh tetapi selama ada undang-undang yang masih berlaku, undang-undangnya jangan dilanggar dulu, karena kalau dilanggar nanti apapun yang dilakukan orang ahli hukum mengatakan langsung batal gitu. Renegosiasi deal lalu gini-gini, lalu besok ada yang nyeletuk undang-undangnya tidak begitu, maka renegosiasi itu langsung batal. Batalnya bukan dari uang anggaran, uang sekarang batal ini habis dikirimkan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sharing. Mungkin nanti yang paling penting sekali lagi bagi saya adalah masukan dari para mahasiswa supaya kita di DPR itu bisa menyerap bagaimana aspirasi dari salah satu
mahasiswa. Dan saya kira itu.